Di balik sosok pemilik nama Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma, banyak hal misterius yang belum tergali darinya. Kabar soal keputusannya untuk menikah kembali, hingga poligami yang dianggap sebagian masyarakat sangat kontroversial, justru dibantahnya. Namun ketika kabar itu terus bergulir, Dik Doang justru banyak mengungkapkan rasa cintanya pada istri pertamanya, Mirna Yuwanita, yang dinikahinya di tahun 1993. Saya menikah dengan istri saya saat 21 September. Dia lahir 21 Juni, tukar cincin 21 Juni, nikahnya 21 September. Ia memutuskan nikah karena aku tidak punya bandingan, karena dia udah nggak ada banding saat itu. Dia satu-satunya teman SMA sampai kuliah, dia aja yang kuliah. Mereka kan pacaran dari SMA kan, ya kan, mereka teman SMA kan. Mirna adalah murid siswa yang cerdas, cuma punya kelemahan cuma satu, nggak bisa lukis. Jadi matematik bagus, semua bagus, kayaknya oke lah. Yang nggak bisa cuma lukis. Nah Dik sebaliknya, yang paling jago cuma ngelukis, yang lainnya pas-pasan. Ya, sampai sekarang aku punya 3 anak. Semuanya sehat-sehat, alhamdulillah. Jarang sakit yang keras, kecuali cuma pusing-pusing. Mungkin karena istriku rajin sedekahnya. Istriku adalah energi. Dia cahaya di atas cahaya. Kebodohanku dilengkapi oleh kecerdasannya. Kita seperti kekuatan yang menyeluruh. Apa-apa yang kuingini dia iakan. Dan semua apa yang ku akan bangun, dia menguatkan cinta dalam setiap pondasinya. Cinta memang terlalu luas untuk diartikan. Dahulu kehidupannya begitu jauh dari pemberitaan miring soal rumah tangganya. Maka ketika tiba-tiba sosoknya jadi bahan pembicaraan, inilah Dik Doang yang tetap merasa pulang ke rumah bertemu istri dan anak-anak adalah hal paling indah yang selalu ia rasakan. Gak perlu aku mengomentari komentar, karena berangkatnya kan dari cinta. Cinta itu siap dibebani, cinta itu mengasihi, cinta itu berbagi, cinta itu memberi harapan tanpa berharap, dan cinta itu insya Allah melahirkan rasa tidak mengenal lelah. Tentram itu suasana ya teman-teman. Ada 3 perjalanan yang kurasakan. Perjalanan yang paling indah adalah perjalanan menuju tempat ibadah. Gak ada yang lain. Perjalanan yang paling berkah adalah kalau nggak sekolah ya kerja. Karena kita menuntut ilmu atau kita menafkahi orang-orang yang kita cintai. Tapi ada perjalanan yang paling menenteramkan sepanjang aku hidup. Adalah perjalanan menuju pulang ke rumah. Aku bisa bertemu dengan istriku dan anak-anakku dan yang lain. Seindah-indahnya tanah suci, pasti aku merindukan halaman depan rumahku. Semulia-mulianya Arafah, pasti aku merindukan bau rumput di halaman depan rumahku yang tertimpa hujan semalam. Jadi parfum yang paling indah adalah ketika tanah halaman rumahku terkena air hujan. Rata bila bagi, Gedi jadi membumi, dan putih kaya hati imani adalah 3 buah hati Dik Doang dari perkawinannya dengan istrinya Mirna. Pada mereka, Dik Doang menyandarkan hatinya dengan kebebasan berekspresi tanpa kungkungan dan batasan yang formal. Bahwa anak adalah amanah, itu disadari betul oleh Dik Doang. Jadi alhamdulillah anak-anakku sekarang ini cerdas-cerdas. Bukan hasil didikan kita, tapi Allah mendidiknya langsung seperti bagaimana matahari mendidik pepohonan
yang tinggi meninggi, yang rendah merendah. Lalu mereka hidup bermanfaat dan rukun. Mereka tidak berkelahi tonjok-tonjokan. Setauku itu. Kalau cuma omongan, biasalah. Tapi mereka belum pernah aku saksikan saling mendengki dan membenci. Karena warisanku adalah rukun. Rukun itu adalah indikasi keluarga yang kelak nantinya akan sukses. Asal sabar. Sabar itu adalah ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, dan pikir yang terus dikikir sampai membelah isi. Isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat juga bagi orang lain. Saya lihat sih Dik Doang sebagai seorang ayah cukup berhasil memberikan ruang pada anaknya untuk berkarya dan menemukan. Ya misalnya akhirnya Rata walaupun belajar gitar tapi dia lebih banyak nurun sisi grafisnya Dik Doang. Dia bisa main gitar tapi saya lihat karya grafisnya bagus ya kan. Dan Dik memberikan wadah untuk itu. Nama anakku Rata Bila Bagi Rata artinya udah kuliah dia. Yang kedua Gedi Jadi Membumi, sekarang kelas 3 dia, SMP. Besar menjadi merakyat. Yang terakhir pilihanku mau kaya, harta atau kaya hati dulu ya. Maka anakku namanya Putih Kaya Hati Imani. Dia sekarang homeschooling, dia memilih sendiri jalannya. Silakan nak, kamu yang sekolah bukan bapakmu. Anak-anak adalah amanah. Kita harus jaga dia. Kita nggak boleh tergantung sama dia. Orang tua yang berhasil itu bukan orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya ke 5 benua. Tapi anak-anaknya yang tidak menyusahkan orang tuanya. Aku ingin bermartabat di hadapan anak-anakku. Memiliki iman dan akhlak serta status sosialku stabil. Aku nggak pernah nanya anak-anakku tentang diriku. Biar itu mengalir saja. Aku pun kalau menyukuri dia, sayang sama dia, bangga sama dia. Aku cuma ngomong sama Allah dan istriku. Betapa menakjubkannya kehadiran mereka. Ngeri, Mbak. Aku sangat amat teramat menyintai dia. Mudah-mudahan dia juga akan nonton acara ini. Aku sayang sama dia. Dia, kalau saya ngelihat dia ke anaknya sih, apa ya, membebaskan ya. Membiarkan anak-anaknya bermain. Kalau kata dia, fungsi sebagai ayah itu sebagai penyeimbang. Biar adil, di sekolah udah belajar, masa sampai rumah saya disuruh belajar lagi katanya. Suruh main, biarkan dia main katanya. Dan dia ngajarin anak orang lain, biasanya maksudnya dia sih sebenarnya biar anaknya jadinya jadi lihat oh ayahnya lagi ngajar nih. Jadi anaknya nimbrung. Akhirnya benar kok sampai sekarang anaknya jadi kalau lagi ayahnya ngajar, anaknya ikut gambar juga gitu. Biarlah Dik Doang berjalan pada rel kehidupannya sendiri. Semua manusia berhak punya pilihan, juga rahasia hati yang syah-syah saja untuk ia jaga. Berumah tangga ibarat mendayung. Itulah prinsip Dik Doang yang ia terapkan dalam kehidupan keluarganya. Masing, jika aku katakan maka jadi teori. Biarlah masing-masing keluarga itu mencari sendiri di lautan samudranya. Karena berumah tangga itu seperti orang sedang naik perahu dan mendayung mencapai sebuah pulau, namanya Pulau Mahligai Batrah Rumah Tangga. Kalau kita berhenti mendayung, kita akan karam di lautan. Maka mau nggak mau kita terus dengan seluruh kemampuan, pengalaman yang kita miliki, marilah kita arungi. Ada badai, ada ombak, bahkan ada tsunami, bahkan ada apapun namanya. Kita juga harus sesekali masuk ke dalam dasar untuk mencari mutiara, cahaya-cahaya dengan pengalaman kita, bukan dengan kesombongan kita. Nanti kita nggak tahu itu ada di kedalaman, maka ada malapetaka yang kelak justru akan menyeret kita. Karena bukan milik kita ternyata. Maka teruslah melihat kompas yang Allah beri. Jadi sekali lagi, aku tidak pernah menteorikan, jalani saja.
masing-masing. Jangankan orang tua kali ya, aku sendiri mengkhawatirkan diriku, maunya apa aku nanti besar gitu. Masa depanku gak jelas.